Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini Bapak masih bisa untuk menyempatkan, memaparkan, menjelaskan materi tentunya di mata pelajaran anatomi dan fisiologi. Dan bahasan yang Bapak akan sampaikan yaitu melanjutkan dari bahasan sebelumnya, yaitu masih di bahasan sistem integumen. Dan pokok bahasan yang akan Bapak sampaikan di kesempatan ini yaitu membahas tentang pemeriksaan fisik daripada sistem integumen. Ya, nah ini pemeriksaan fisik pada sistem integumen. Adik-adik semua ya, pemeriksaan fisik pada sistem integumen tentunya diawali dengan seorang perawat melakukan pengkajian di awal terhadap seorang pasien. Untuk apa? Untuk mengetahui tentang riwayat kesehatan pasien dengan dilakukannya pengkajian ya. Dan tentunya juga perawat itu mendapatkan informasi dari riwayat kesehatan pasien, dan juga di samping melakukan pengkajian riwayat kesehatan pasien, melakukan pengamatan terhadap pasien ya. Dan biasanya dalam banyak kasus pasien maupun keluarga pasien itu lebih nyaman menyampaikan informasi kepada perawat ataupun kepada seorang dokter ya. Nah, makanya tentunya harus dilakukan yang namanya pemeriksaan fisik. Dan pemeriksaan fisik pada sistem integumen ini akan melakukan pemeriksaan fisik pada kulit, rambut, dan kuku ya. Nah, yang pertama akan Bapak jelaskan itu adalah pemeriksaan pada kulit ya. Nah, adik-adik semua, untuk mengetahui masalah yang ada di sistem kulit, nah kulit tentunya harus dilakukan pemeriksaan fisik yang harus dilakukan. Biasanya apa saja hal-hal yang harus dilakukan pemeriksaan fisik? Yaitu pertama mengamati ya, mengamati keadaan kulit normal. Nah, biasanya keadaan kulit normal itu meliputi warnanya seperti apa, tekstur kulitnya seperti apa, suhunya itu seperti apa, kelembabannya juga, dan juga bau dari kulit itu sendiri. Nah, ini diamati nanti ketika dalam pemeriksaan fisiknya ya. Selanjutnya juga warna kulit. Nah, warna kulit ini juga berhubungan dengan keadaan kulit, yang menjadi biasanya warna kulit ketika keadaan tertentu terdapat kelainan menjadi pucat, ataupun bahkan adanya bercak kemerahan yang ada di warna kulit. Ini kita amati ya. Selanjutnya juga suhu kulit. Nah, suhu kulit hangat akan tetapi ya akan menjadi bisa lebih rendah ataupun bisa menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena biasanya ada kelainan, karena infeksi ya, panas, suhu kulitnya. Nah, itu ya, adanya kelainan, biasanya faktor penyakit ya. Selanjutnya juga diamati bau ya. Bau yang tidak enak pada bagian kulit tertentu ya juga dapat dijadikan suatu gejala adanya gangguan atau masalah atau kondisi tubuh yang abnormal, yang terdapat masalah pada kulit. Bau biasanya kulitnya ya. Nah, dan pemeriksaan fisik kulit juga itu dilakukan mengamati ada tidaknya lesi. Nah, apa itu lesi? Lesi itu keadaan jaringan yang abnormal pada tubuh, jadi bermasalah ya. Dan lesi ini terdapat beberapa jenis-jenis yang perlu kita ketahui. Nah, ini ya, jenis-jenis lesi pada kulit ya, kelainan jaringan yang abnormal pada kulit. Pertama, ini jenis lesi primer ya, dan jenis lesi primer ini ada banyak ya. Ada bula ya, ada komedo, ada makula, ada nodul, ada papula, ada tumor, dan juga ada vesikal. Nah,
Kalau bula, ya ini sejenis lesi yang berisi cairan ya dengan diameter kurang lebih 2 cm ya. Nah, jenis bula ini juga lesi yang disebabkan oleh karena keracunan getah suatu pohon sehingga akan timbul dermatitis, bahkan melepuh seperti luka bakar. Nah, ini namanya bula ya. Ada jenis lesi komedo. Nah, komedo ini disebabkan oleh tertutupnya ductus pilosebaceus ya. Jadi karena adanya kelenjar keringat yang menutupinya, atau eksfoliatif ya. Nah, eksfoliatif itu artinya kelainan di kulit ya, dan terbentuk karena sebum, karena kelenjar keringat dan keratin. Jadi materi dasar protein yang menyusun lapisan kulit. Nah, itu komedo, muncul biasanya di wajah ya. Makula. Nah, kalau makula ini sejenis lesi ya, lesi yang datar, berpigmen, berwarna dengan bentuk yang melingkar, misalnya karena pasca bekas penyakit rubella. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus ya di kulit ya. Ada yang namanya nodul. Nah, nodul ini lesi yang berupa tonjolan yang lebih tinggi dari jaringan sekitar dan lebih dalam dari papula atau benjolan ya. Nah, itu yang namanya nodul, dan nodul ini meluas hingga ke mana? Ke lapisan dermal dengan diameter 0,52 cm. Jadi kan lapisan kulit itu ada epidermal, lapisan yang paling luar, dan dermal. Nah, ini sampai ke dermal sehingga muncul tonjolan, nodul namanya ya. Ada yang namanya papula. Nah, papula ini sejenis lesi atau peradangan yang naik hingga 0,5 cm. Dan jenis lesi ini memiliki warna sama atau juga bisa berbeda dengan warna kulit yang dia terjadi masalah ya. Nah, itu papula. Tumor. Nah, ini tumor ini sejenis lesi yang berbentuk padat ya dan lebih tinggi dari kulit ya sekitarnya ya. Jadi kulit sekitarnya itu padat dan lebih tinggi. Jadi ada tonjolannya lebih tinggi ya, meluas hingga ke jaringan dermal atau bahkan bisa menyampai subkutan ya, sampai jaringan yang lapisan ketiga. Kan lapisan kulit itu ada epidermal, dermal, dan subkutan atau hipodermal ya. Terus ada vesikel. Nah, vesikel ini sejenis lesi yang menyebabkan permukaan kulit naik ya, berbatas jelas, terisi cairan, dan memiliki diameter kurang dari 0,5 cm. Nah, ini jenis-jenis lesi dari jenis lesi primer ya. Nah, selanjutnya ada jenis lesi sekunder. Nah, kalau jenis lesi sekunder ini ada yang namanya atropi ya. Apa itu atropi? Atropi adalah sejenis lesi yang ditandai dengan adanya penipisan kulit pada bagian tubuh tertentu, seperti misalnya proses penuaan ya, si kulitnya menjadi keriput. Nah, itu namanya atropi, penipisan ya. Ada yang namanya krusta ya. Nah, krusta ini merupakan sebum. Sebum itu kelenjar keringat yang mengoreng, korengan ya. Exudat serosa ya, cairan bernanah, dan purulen, cairan kental seperti susu ya. Dan ada sanguinus di bawah kulit, cairan di bawah kulit yang berwarna merah ya. Mengalami erosi terus muncul ke permukaan kulit ya, sehingga menjadi pustula ya, benjolan ya, dan vesikel yang bernanah. Nah, ini namanya krusta ya. Terus ada yang namanya erosi. Nah, erosi ini lesi yang berbatas tegas ya, dan kehilangan lapisan jaringan epidermis superficial ya. Jadi erosi, jadi jaringan yang paling luar kulit itu lapisannya menjadi hilang ya. Nah, ini erosi.
ada yang namanya ekskoriasi, lesi akibat garukan atau goresan dengan daerah sekitar mengalami abrasi, pengikisan karena digaruk. Nah, itu namanya ekskoriasi, ya. Ada likenifikasi, ya. Lesi yang ditandai dengan adanya lapisan kulit yang menebal dan kulit yang tampak seperti digaruk. Itu namanya likenifikasi, ya. Ada juga pisura, ya. Nah, pisura ini sejenis lesi belahan pada kulit yang tepi rata, ya, dapat meluas ke lapisan dermal. Jadi meluasnya ke lapisan yang kedua di lapisan kulit, ya, itu pisura. Ada scar namanya, ya, lesi yang berwarna merah jika baru, ya, kalau berwarna merah, dan berwarna lebih muda dan datar jika telah lama, ya, itu yang namanya scar. Dan scar ini juga merupakan lesi pada jaringan ikat yang disebabkan karena trauma, ya, atau bisa karena inflamasi peradangan atau pembedahan. Nah, itu namanya scar, ya. Ada ulkus. Nah, ulkus ini sejenis lesi yang terjadi karena kerusakan pada lapisan epidermal dan juga dermal. Jadi lapisan satu dan kedua itu mengalami kerusakan. Dan ulkus juga dapat meluas ke jaringan di bawahnya, ke jaringan subkutan atau hipodermal, ya. Nah, ini ketika kulit mengalami masalah, ya, lesi, baik lesi lesi sekunder maupun lesi tadi, ya, yang pertama. Selanjutnya dari pemeriksaan kulit tentunya harus dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, seperti ini, ya. Prosedur pemeriksaan fisik yang harus dilakukan pada kulit apa saja? Yaitu dengan cara inspeksi dan bisa dengan cara palpasi. Pertama, prosedur inspeksi. Nah, inspeksi itu dilakukan pemeriksaan dengan cara mengamati, ya. Pertama, pemeriksa itu mengamati warna kulit pasien, ya, sehingga akan diketahui normalnya itu, ya. Kalau normal kulit yang dikatakan normal, kulitnya itu berwarna cerah muda, bahkan hingga kecoklatan ataupun hitam, tergantung warna kulit, ya. Dan kulit yang tidak terkena cahaya matahari biasanya akan lebih terang, ya. Dan seseorang yang kulitnya tidak pernah terpapar, ya, oleh matahari akan lebih pucat, akan terlihat tampak pucat, ya, itu. Nah, dalam inspeksi ini juga lakukan pemeriksaan dengan melihat ada tidaknya lesi, baik lesi primer maupun lesi sekunder pada kulit, ya, yang tadi oleh Bapak dijelaskan ada lesi primer dan lesi sekunder. Nah, selanjutnya lakukan pemeriksaan pula, ya, kulit pasien yang nampak berminyak atau tidak. Nah, itu perlu dilakukan, ya. Selanjutnya, nah, ini ada pemeriksaan fisik yang namanya palpasi pada kulit. Nah, palpasi itu pada kulit itu dilakukan dengan prosedur apa saja, ya. Pertama, palpasi itu disebut rabaan. Makanya pertama pemeriksa meraba, merasakan kelembaban pada permukaan kulit pasien. Dan secara normal itu kulit yang normal itu teraba lembab tetapi tidak basah, ya. Itu dilakukan perabaan. Selanjutnya pemeriksa merasakan suhu permukaan tubuh yang normal, ya. Jadi permukaan kulit tubuh yang normalnya itu akan terasa suhunya, ya, diraba. Nah, itu akan terasa hangat, ya. Dan juga palpasi dapat dilakukan dengan mencubit sedikit bagian lengan dalam. Jadi dicubit ini bagian lengan dalam. Nah, ketika dikatakan normal, maka turgor kulitnya akan kembali lagi dengan waktu kurang dari 2 detik, ya. Jadi cubit, nah, kulitnya itu kembali dalam waktu 2 detik, 1-2. Nah, tapi kalau abnormal itu lama kembalinya, ya. Nah, itu dilakukan dengan cara palpasi. Ataupun
Ya, bisa dilakukan dengan melakukan teknik fitting udin, ya. Teknik fitting udin itu yaitu pemeriksaan dengan menekan ibu jari pada daerah tulang keras di kaki bisa, ya, di punggung kaki, bahkan daerah sakrum, daerah bokong. Nah, itu ditekan dengan ibu jari, ditekan ininya nanti di daerah tulang keras di kaki, ya, biasanya di betis. Nah, jika terdapat udem, maka turgor kulit pada bekas area tekanan itu akan kembali lagi. Dan kalau melambat dari 2 detik, nah itu berarti bermasalah. Ditekan, ketop ya, habis tekanan berarti kalau lama, nah itu berarti ada udem. Tapi kalau kembali dengan cepat, dengan kurang dari 2 detik, nah itu berarti tidak bermasalah. Nah itu pemeriksaan fisik dengan cara palpasi pada kulit, ya. Itu. Selanjutnya, nah, rambut, ya. Tadi kulit, sekarang rambut. Nah, di rambut juga itu bisa dilakukan pemeriksaan fisik rambut di lapisan kulit yang paling atas dilakukannya, ya. Dengan cara apa saja? Sama dengan cara infeksi dan palpasi seperti yang dilakukan di kulit, ya. Nah, kalau infeksinya itu dilakukan dengan cara bagaimana prosesnya? Pertama, pemeriksa memperhatikan adanya sebaran rambut pada permukaan kulit, ya, di seluruh tubuhnya, ya. Secara normal, penyebaran rambut akan tampak lebih banyak pada laki-laki biasanya, ya, di betis, di dada, bahkan berjanggut. Nah, itu penyebaran, ya, pada laki-laki lebih merata dibanding pada wanita, ya. Selanjutnya juga pemeriksa melakukan pengamatan mengenai kebersihan kulitnya. Lihat apakah ada, ya, yang disebabkan oleh jamur, ya, oleh adanya kutu, ataupun ada kelainan lain di rambutnya, ya, dengan cara diamati, ya. Selain juga perhatikan warna rambut yang sesuai dengan gen dari pasiennya, ya. Jangan terkecoh, kadang ada rambut warna pirang, nah itu mungkin dari orang luar, ya. Nah, biasanya kalau orang Indonesia warnanya hitam-hitam, ya, tidak pirang. Itu diperhatikan warnanya. Itu dengan cara infeksi. Dan juga bisa dengan cara palpasi. Nah, dilakukan pemeriksaan dengan rambutnya, diraba, apakah kasar, halus, dan seperti apa. Nah, itu pada rambut, ya. Nah, sekarang kuku, ya. Adik-adik semua, pemeriksaan pada kuku juga dapat dilakukan. Dan dengan dilakukan pemeriksaan pada kuku ini ada tujuannya, sama seperti pemeriksaan pada rambut dan kulit. Nah, tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mengetahui status kesehatan, ya, sehat atau tidak, ya. Status nutrisi, nah itu bisa ketahuan, ya, nutrisinya baik atau tidak, cukup atau tidak, ya. Tingkat perawatan diri seseorang, ya, baik atau tidak, ya. Bahkan bisa mengetahui status kesehatan psikologinya. Nah, ini untuk pemeriksaan kuku, ya. Nah, dan sama, ya, pemeriksaan kuku juga ini bisa dilakukan dengan cara apa saja. Ya, ini pemeriksaan fisiknya bisa dilakukan dengan cara infeksi dan palpasi, ya. Nah, infeksi, untuk pemeriksaan infeksi kuku ini dilakukan prosedur seperti apa? Pertama, pemeriksa memperhatikan bentuk kukunya. Warna dasar dari kuku pasien itu seperti apa? Kalau secara normal, kuku seseorang itu berwarna merah muda cerah karena mengandung pembuluh darah, ya, secara normal. Nah, dan secara normal juga sudut yang terbentuk antara kuku dengan pangkal yang ada yaitu 160 derajat, ya. Sehingga pemeriksa itu memperhatikan keadaan sekitar kukunya, ya. Ada atau tidaknya lesi atau luka yang terdapat pada kuku secara infeksi, secara pengamatan, ya.
Dan yang selanjutnya ada yang namanya palpasi juga di kuku, bisa dilakukan dengan cara meraba ya. Dan palpasi dilakukan dengan memeriksa waktu pengisian bilik kapiler yang ada di bagian kuku ya. Dan secara normal itu akan kembali dalam waktu kurang dari 2 detik ya. Caranya seperti apa? Pertama, pemeriksa memegang jari pasien ya, pemeriksa memegang jari pasien dengan hati-hati dan amati warna bantalan dasar daripada kuku itu warna apa ya. Selanjutnya pemeriksa memberikan tekanan yang lembut ya. Awas, jangan dipaksakan, lembut, kuat dan cepat dengan ibu jari pada bantalan kuku ya. Misalkan ini kuku ya, tekanan lembut dan kuat, cepat, langsung dilepasi. Nah, ada saat bantalan kuku ditekan maka akan tampak putih dan pucat ya. Sebelum ditekan warnanya cerah merah ya. Nah, ketika ditekan putih. Nah, setelah tekanan dilepas maka dengan segera warna merah muda akan kembali ya. Nah, jika warna merah muda tidak segera kembali, maka itu dapat didiagnosa adanya insufisiensi atau ketidakmampuan menjalankan fungsi sirkulasinya. Berarti ada kelainan, bisa ada anemia atau kekurangan nutrisi ya. Kalau ditekan tetap putih, tetap pucat ya. Nah, itu dengan cara palpasi pemeriksaan di kuku ya. Nah, adik-adik semua, barusan Bapak sudah jelaskan pemaparan daripada pemeriksaan fisik sistem integumen ya. Mudah-mudahan penjelasan pemaparan ini bisa dipahami ya oleh adik-adik semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.